Oke teman-teman, semangat pagi, selamat pagi ya. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya, apa hubungannya Anubis dengan Origin ya. Jadi awalnya dulu saya juga diceritakan, dijelaskan ya Anubis Foundation. Waktu saya dikenalkan Origin itu saya juga bingung deh ya, karena yang jelaskannya juga nggak expert leader BO lah ya. Kebetulan akhirnya kemarin baru saya cross check lagi. Jadi apa sih hubungannya Anubis sama Origin? Nah jadi kita bahas dulu ya. Jadi Anubis Foundation ini ya, Anubis Foundation ini itu adalah developer yang pertama membuat project real crypto, yaitu Olympus DAO ya. Olympus DAO ya. Nah, jadi Olympus DAO, setelah itu project kedua yang dia buat ya, karena 1 tahun setelah Olympus DAO itu diluncurkan sekitar tahun 2022 ya, di 2023 itu Olympus DAO ini dikomplain atau diberi masukan kepada para stakernya. Kenapa? Karena nggak bisa, tidak ada referral code ya. Jadi di saat itu ya, pertama kali diluncurkan tahun 2002, mungkin project ini dibuat 1 tahun 2 tahun sebelumnya, mungkin tahun 2020 ya. Jadi ketika project ini dibuat, di zaman itu belum ada teknologi transaksi full blockchain itu member get member gitu, atau memiliki referral. Jadi di 2023 itu mulai dipikirkan. Jadi karena sampai detik ini kalau teman-teman lihat di desk screener itu Olympus DAO itu apa? Dia holdernya cuman sekitar 8 ribuan. Oke, saya post dulu ya, saya buka dulu ya. Oke teman-teman, nah jadi ini saya buka apa project Olympus DAO ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, sudah 4 tahun 2 bulan 28 hari ya. Harganya 18,77 dolar. Jadi suatu staking bagus tuh bukan dari harganya saat ini berapa, bukan seperti itu ya teman-teman. Nah jadi liquidity-nya 4,2 juta dolar ya, sudah tinggal dikit. Dulu waktu Origin baru mulai liquidity-nya masih besar. Nah jadi ini saya sudah screenshot, begitu juga ini karena kecil ya, ordernya 8.300-an. Nah sekarang saya screenshot nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat harga yang tinggi itu bagus, nggak seperti itu dalam dunia staking, adalah volume transaksi ya. Nah, jadi kapan dia sudah diluncurkan? Sekitar 4 tahun, 2 bulan, 28 hari yang lalu. Di Dexiner bisa dicek ya, Project Olympus DAO ini. Udah gitu nih saya screenshot. Nah, berapa jumlah holdernya? Cuman 8.377. Nah, kalau teman-teman buka LGNS ya, kita buka di sini. Ya, di LGNS kita buka. LGNS punya holder, LGNS. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini tipu-tipunya juga banyak yang niru LGNS-nya. Jadi yang asli itu yang ini ya, 3,89, kita klik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita bukan hanya percaya sama omongan atau munculnya leader aja gitu loh, atau founder yang jelasan satu project, tapi kita lihat data-data juga ya. Nah, jadi Origin kalau kita lihat ya, ini projectnya. Kita lihat holdernya ya, holdernya dulu. Kita cuma bahas jumlah holder ya saat ini. Saya pause dulu. Jadi teman-teman ya, banyak yang nanya gitu kan, apa hubungannya staking Origin dengan Anubis. Jadi developer Origin ini adalah developernya Anubis ya. Ini Anubis Foundation. Nah, project pertama dari Anubis Foundation ini adalah Olympus DAO tadi yang sudah 4 tahun. Ini sudah 2 tahun ya. Nah, setelah itu ada lagi project yang berikutnya, namanya project project yang sudah dibuat WebK. Tiga-tiga ini saya sudah tunjukkan semua DeFi-nya ada. Ada satu project tiruan, dia tulis DeFi-nya DeFi. Tulis DeFi-nya aja salah gitu. Jadi DeFi-nya pakai A ya. Nah, jadi WebK. Nah, sekarang project Olympus DAO yang berikutnya itu ada diluncurkan ya. Nah, ini tinggal dia luncurkan aja ya.
Nah, tapi ada orang, Pak, yang ini yang kemarin di Singapura. Bukan, nanti saya akan sampaikan ya. Nah, jadi inilah hubungan antara Origin sama dengan Anubis Foundation ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya di akun mana ya, di akun, saya post dulu. Sorry ya, ini pagi-pagi saya mau ke Bandung ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kebetulan di akun ini di tab ini tampilannya nggak kayak di HP ya. Jadi saya ambil screenshot yang udah pernah saya kirim aja. Jadi kalau kita lihat di akunnya Origin, kenapa kalau Anda klik ya di swap atau Trade LGNS, ada muncul Anubis Bridge, Jailbridge, Quick Swap ya. Ini antara transfer antara satu jaringan ke jaringan lain ya. Nah, jadi Trade LGNS ya, Anubis Bridge, cross chain ya. Jadi screenshot lebih enak. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi Anubis juga teman-teman itu menjadi yang namanya pemilik jaringan dual chain atau kalau di luaran lebih terkenal namanya multi chain. Nah, jadi apa itu ya? Nah, jadi dulu pertransferan pertama kali di dunia itu Bitcoin ya, pertransferan kripto pertama. Tapi ini menggunakan metode POW, Proof of Work. Setelah itu muncullah metode yang kedua namanya dari Ethereum, ETH. Dia operasionalnya dengan cara POS, Proof of Stakes. Nggak menggunakan komputer lagi atau VGA lagi, tapi sudah menggunakan staking ya, dengan aset kripto Ethereum kita itu di stakingkan. Nah, orang yang stakingkan itu dapat reward ya. Kalau di sini orang yang menambang dapat reward. Tapi ini terkenal dengan biaya yang mahal. Ini terkenal dengan tidak ramah lingkungan karena jutaan atau miliaran komputer yang menambang Bitcoin di seluruh dunia. Bayangkan listriknya berapa banyak. Setelah itu muncul lagi teknologi berikutnya seperti BNB ya, atau BSC scan ya. BSC scan. Muncul lagi Polygon, muncul lagi Solana, ya muncul lagi Tron ya, TRC ya, Tron ya. Muncul lagi banyak lah dan kawan-kawan. Nah, ini tetap semua ini single chain. Ini single chain. Ini juga single chain, tapi dia lebih murah. Nah, jadi dunia dulu pertama kali hanya ini, tapi sampai dari tahun 2009 pertama kali Bitcoin keluar kan. Ini terjadi Oktober 2022, tepatnya pertengahan lah ya. Nah, muncul staking pertama itu ya. Nah, jadi untuk pentransferan koin-koin lain menggunakan Ethereum, ini gas fee-nya mahal ya. Gas fee-nya mahal ya. Mahal ya. Nah, jadi akhirnya muncullah ya ini. Kenapa? Apa bedanya? Ini sama-sama single chain. Ini gas fee-nya murah. Tapi ini akhirnya terbukti dengan staking Origin, bukan dengan staking lain. Itu akhirnya kita menggunakan jaringan Polygon, bukan BNB ya. Akhirnya akhirnya kita lemot ya, karena sudah 2,4 juta user tadi ya. 2,4 juta user tadi ya, sini 2,4 juta user ya. Karena staking lain nggak ada holdernya sampai segitu ya. Akhirnya lemot teman-teman, ya. Dan sorry ya, saya mesti ini tab agak susah. Akhirnya muncullah teknologi baru. Memang developer ini developer canggih teman-teman ya. Dia membuat jaringan yang namanya, mungkin selain Anubis ada ya di dunia ya, saya tidak bisa pungkiri ada. Ini jaringannya adalah kurang lebih namanya dual chain, atau yang lebih dikenal ya, kalau ini disebut multi chain ya. Kalau ini single chain, ini single chain, ini single chain, ini multi chain teman-teman.
Nah, dia sebagai pemilik jaringan Anubis dual chain itu ingin, bayangkan teman-teman, pemilik daripada BNB ada jutaan proyek yang menggunakan jaringan BNB. Apa yang terjadi teman-teman? Kaya. Ya, pemilik BNB siapa? Pemilik BNB ya Binance. Nah, Polygon saya nggak tahu ya, pemiliknya juga sama. Banyak, ratusan ribu mungkin jutaan juga yang menggunakan project-project yang transparan menggunakan lalu lintas ininya menggunakan jaringan Polygon, Solana, Tron, ya macam-macam lah yang lainnya ya teman-teman. Nah, jadi sehingga ya mereka kaya raya. Mereka kalaupun bikin project nggak mau bikin project BO karena nama baiknya ya akan hancur, orang nggak mau pakai. Waduh, pemilik Polygon bikin BO sekian triliun dolar, sekian miliar dolar atau sekian juta dolar, itu nama baik repot. Begitulah yang terjadi di di Anubis. Nah, dia sebagai pemilik daripada project-project Olympus DAO, dia membangun komunitas ya. Nah, target utamanya bukan ini, teman-teman ya. Target utamanya bukan ini. Apa target utamanya? Nah, inilah yang teman-teman lihat, saya share di grup ya. Target utamanya adalah ini, teman-teman. Jadi dia juga punya koin pertama LGNS dibentuk koin pertama karena di Olympus tidak sukses gitu loh, di WebK nggak sukses, tapi LGNS menjadi koin utama dari project staking yang akhirnya Anubis menampakkan diri dan dikenal masyarakat luas di dunia kripto akhir-akhir bulan ini ya, 3 bulan 6 bulan yang lalu lah, 3 bulan lah. Nah, setelah itu dia juga punya koin ANB ya. Ini seperti kalau di Binance ini adalah BUSD. Nah, kalau ini BNB-nya, ini ANB. Dan akhirnya dia juga meluncurkan GLGNS yang membuat gempar dunia. Kenapa? Ya, saya sudah share teman-teman ya, LGNS, teman-teman lihat harganya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, menggemparkan dunia teman-teman. Bisa men-sweep Bitcoin ya, teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Harganya berapa? 132.000. ATH tertinggi Bitcoin yaitu 126.000 terpatahkan oleh suatu project dari developernya Anubis ya. Sudah di-switch nih Bitcoin ya dengan GLGNS ya. Tapi target besarnya bukan itu. Ini 21.000 aja supply-nya. Ini hanya bikin gertakan di pasar gitu. Wih, gila nih developer Anubis. Tapi target besarnya adalah di sini, teman-teman. Dia ingin membuat stablecoin dia terkenal di dunia. Apa stablecoin? Mungkin kalau di Binance itu terkenal dengan BUSD, Binance dolar ya, BUSD. Ya, yang Anda kenal stablecoin yang terkenal di dunia ya, keluaran Tether adalah USDT. Ya, udah gitu DAI, udah gitu USDC ya. Nah, itulah mata uang dunia kripto yang berbasis dengan dolar. Jadi kalau Anubis membuat projectnya scam, ya ini project-project yang dia buat ya teman-teman ya, ya nama baik daripada stablecoin, koin A dia ya, kalau project ini scam, project ini tiga-tiga nggak scam teman-teman, dan project berikutnya juga nanti tidak scam. Nah, nanti ada yang mengaku-ngaku kemarin peluncuran daripada jaringan Anubis di Singapura, ada 50 project kripto yang sudah menggunakan jaringan Anubis. Makanya mereka diberikan panggung. Ya kan? Nah, itu ada yang mengaku-ngaku, kita projectnya Anubis juga. Jangan percaya, karena nggak mungkin satu developer bisa bikin project 50 gitu, nggak mungkin. Satu project aja belum tentu sukses, Origin sukses. Ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi sehingga yang terjadi adalah di ini project pertama ya teman-teman ya, bisa jadi sehingga teman-teman Origin sukses, tapi WebK nggak sukses gitu ya. Dunia nggak mengenal. Tadi Olympus DAO ya dunia tidak mengenal, hanya orang tertentu aja. Dan kemarin project-project BO yang keluar selalu kita satu developer sama Olympus DAO. Dia hanya ngomong Olympus DAO, padahal developernya Olympus DAO itu ini adalah Anubis. Nah, jadi di sini keterkaitannya. Jadi Anubis ini jaringan baru nanti yang akan dipakai oleh orang-orang. Apa kelebihannya? Kelebihannya cepat. Dan Origin itu adalah project pertama. Jadi ibarat kata dari Jakarta ya mau ke Bandung ya, Bandung
ibarat kata jalan protokolnya itu ini single change ya. Nah sekarang ada jalan tol namanya dual change atau multi change. Jadi tadi karena kita belum punya jalan tol, masih menggunakan polygon, 3 bulan yang lalu kita mau login di token pocket itu berat. Bahkan saya beralih ke Bitget Wallet ya. Nah jadi berat. Nah tapi setelah dibuat ya migrasi sinkronisasi dari Polygon di jaringan Origin ini, dari Polygon ke Anubis, jadi sekarang kita punya 2 jalan, makanya sekarang loginnya enak. Nah ini adalah suatu jaringan teknologi baru yang muncul dalam dunia blockchain ya. Nah inilah, jadi kalau dia membuat project ini scam, project ini scam, project ini scam, apa yang terjadi? Nama baik jaringan apa tuh namanya, jaringan multi chain dia akan tercoreng ya. Pasti dia menjaga itu. Yang kedua adalah stable coinnya. Ini yang misi besarnya daripada Anubis Foundation. Jadi nanti teman-teman jangan kaget ya. Banyak BO-BO yang sekarang menggunakan nanti jaringan Anubis. Dia ngaku-ngaku project Anubis juga. Anubis nggak ada. Hanya satu project. Makanya ada yang tanya, Pak itu Fast yang kemarin ikut dari 50 developer ikut diluncurkan itu apakah project Anubis? Enggak teman-teman, saya sudah cross check sama Bro Mark, enggak. Jadi apa project yang dari Anubis yang terbaru itu ada, tapi saya nggak mau ceritakan di publish ini, gempar nanti ya. Jadi teman-teman yang saya ke Malaysia kemarin, saya janjian sama Bro Max itu banyak cerita yang saya dapat gitu ya, banyak penyampaian saya dapat. Dan kalau orang ngaku-ngaku project Anubis udah punya akun Olympus nggak? Saya bisa diregister, dibantu register sama Bro Max punya akun Olympus saat ini ya. Jadi banyak, oh kita satu project nih, oh kita satu ini. Saya udah punya akun Olympus apa tidak? Banyak orang-orang ngaku-ngaku semua teman-teman, itu bandit semua ya. Nah, jadi kemarin PES itu developer dari Malaysia. PowerPoint-nya saya tunjukin juga dari bahasa Melayu gitu ya. Kita nggak tahu itu project fake apa tidak karena saya tidak register di situ, tapi saya sudah register di project baru, tapi baru pengumpulan ILO ya. Jadi teman-teman yang belum punya kesempatan untuk sukses di Origin, mungkin teman-teman bisa punya juga kesempatan dua-dua. Kalau saya dua-dua, nanti saya akan jelaskan teman-teman gimana Anda memutar uang Anda dengan maksimal ya. Saya ajarkan semua, nanti saya buka juga, saya bongkar project-project fake itu. Kenapa? Karena saya join project fake itu lebih banyak daripada teman-teman ya. Tadi malam saya juga dikenalin dengan teman baik saya, master daripada leader BO gitu ya. Karena dia join sama saya 21 bulan di Origin, dia join sudah lebih daripada 25 project crypto. Ada yang saya ikutin, ada yang nggak saya ikutin. Dari malam saya ikut register aja lah gitu ya. Jadi saya ikut register tuh bukan tunjalanin, tapi biar tahu gitu project crypto tuh gini. Dan saya rugi miliaran juga banyak di project crypto. Oke, mungkin durasi sudah kepanjangan. Udah berapa nih durasinya? 18 menit. Oke, nanti kita sambung lagi. Jadi bagi teman-teman yang nanya mengenai apa hubungannya Origin dengan Anubis, nah inilah. Jadi dia baru menampilkan diri secara publish ketika dia sudah punya jaringan Anubis. Dan Origin ada project pertama yang dari single chain bisa disinkronisasikan ke project ke jaringan dual chain. Project pertama di dunia mungkin ya. Tapi ini project pertama di Anubis. Makanya akhirnya setelah sukses kita, bahkan masih dalam proses, masih 23% sinkronisasi itu, baru dia launch acara di Singapura kemarin tanggal 29. Sebenarnya saya pengen hadir, tapi Anubis tidak membuat acara besar. Dia hanya mengundang 50 developer yang sudah menggunakan jaringan Anubis, dan nanti akan banyak developer dunia yang akan pakai ini. Kenapa? Ini kecepatan luar biasa, sudah terbukti. Kita 3 bulan yang lalu ketika belum disinkronisasi, mau login, teman-teman yang sudah punya akun mau login Polygonnya lemotnya minta ampun. Tapi sekarang ibarat ke Jakarta ke Bandung, ada jalan protokol, ada jalan tol ya. Jadi kita sudah nggak lemot lagi. Oke, sukses selalu, salam passive income per 8 jam.